Ya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, seperti apa kemudian ini ya pengaruh dari sejumlah pertemuan yang saat ini sedang digelar, baik itu Israel dan juga Hamas di Qatar, dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Mbak Stepi Andriani yang merupakan pemerhati intelijen dan keamanan. Selamat malam Mbak Stepi. Malam Mbak Tiara. Ketemu lagi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada Mbak Dina Sulaiman yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Mbak Dina sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga hadir Mas Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Mas Hasibullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang paling tampan ya. Yang paling tampan dikerubung gini ya Mas ya. Oke, saya ke Mbak Stepi terlebih dahulu. Mbak Stepi, ini kalau dari pengamatan intelijen begitu ya, apa yang kemudian bisa dimaknai ya di balik pertemuan Trump dan juga Netanyahu yang kemudian diketahui secara bersamaan juga dengan apa yang kemudian terjadi di Qatar? Ya, jadi pertama adanya ketidakpercayaan, ya, artinya tidak terlalu confidence bahwa apa yang terjadi di Qatar ini akan sesuai dengan kepentingan Israel, sehingga Perdana Menteri Netanyahu sendiri perlu untuk langsung bertemu dengan Presiden Trump. Tapi sekali lagi peran Amerika di sini memang sangat strategis, dan Presiden Trump sendiri saya lihat kalau kita mengusung ke belakang tagline-nya beliau dengan American First gitu ya, artinya beliau ingin fokus. Presiden Trump ingin fokus kepada hal-hal lain. Jadi berharap urusan Timur Tengah ini cepat selesai lah dengan gencatan senjata ini. Gencatan senjata ini kan artinya penghentian sementara, Mbak. Jadi artinya keuntungan untuk berbagai pihak ini banyak gitu. Stabilitas regional, kemudian infrastruktur gitu ya. Dan ini sebetulnya sangat diharapkan oleh Hamas. Hamas ingin Israel ini ditarik penuh. Tapi Israel nanti dulu kan gitu. Dia ingin capability-nya Hamas ini yang selama ini dijadikan ancaman ini ya pelan-pelan hilang gitu, karena itu merupakan sebuah ancaman untuk Israel. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari penguatan, ibaratnya bargaining atau backup yang mungkin secara langsung diperlihatkan ya, diplomasi intelijen lah kalau kita bilang, ini dibutuhkan oleh Israel. Oke, baik. Kalau dari Mbak Dina sendiri, secara diplomatik Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya pikir ya, kalau dari sisi Amerika Serikat, saya sepakat sebagian dengan Mbak Stepi tadi, tapi ada tambahan. Saya pikir Trump itu memang ada keinginan untuk menarik suara atau dukungan lagi dari kelompok-kelompok yang pro-Israel, kelompok lobby-lobby rezim Zionis, sehingga dia ingin memunculkan menampilkan diri sebagai strongman gitu ya. Apalagi sebelum juga di perang Ukraina Rusia dia juga berusaha menampilkan citra itu bahwa dia bisa menghentikan perang. Nah, tapi kemudian kan pertanyaannya track record Trump itu seperti apa sih selama ini? Apakah dia memang kelihatan berpihak pada Palestina? Itu enggak, bahkan justru selama ini track recordnya Trump itu justru memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, dan itu kan melanggar hukum internasional, kesepakatan internasional enggak seperti itu. Kemudian juga menghentikan dana untuk UNRWA, padahal itu dana yang sangat dibutuhkan untuk makanan, untuk kebutuhan pokok orang-orang Palestina. Sehingga ketika seorang mediator sejak awal berpihak pada salah satu pihak, nah itu hasilnya pasti tidak akan sustain ya. Mungkin saja nanti ada gencatan senjata, tapi hampir pasti nanti akan dilanggar lagi, karena gencatan senjata yang permanen atau perdamaian abadi itu harus adil. Akar masalah itu selesai semua. Nah, sekarang kan yang diminta, yang dituntut oleh Palestina, dan kita semua juga saya pikir setuju, itu kan penarikan full tentara Israel dari Gaza. Betul. Perbatasan itu dibuka. Masih menjadi perdebatan keduanya ya? Iya, perbatasan harus dibuka supaya makanan bisa masuk. Tapi Israelnya nggak mau. Terus kemudian gencatan senjata itu kan harusnya permanen. Ini masa cuma 60 hari. Maksudnya setelah 60 hari boleh dibom lagi. Itu kan nggak masuk akal ya. Nah, dari sisi ini saya pikir memang ini ya ada kepesimisan kalau dari pihak saya melihat perkembangan yang terjadi ini. Oke, kalau dari Timur Tengah seperti apa ya Mas Hasib ya? Karena kan begini, kalau kita melihat pertemuan dengan Amerika ini nampaknya memang dilatar belakangi oleh adanya gencatan senjata yang kemudian diinginkan oleh dunia begitu ya. Tetapi apakah ada makna tersembunyi yang kemudian akan dilakukan oleh Israel dalam hal ini, mungkin menekan Hamas dalam tanda kutip di sini? Ya. Yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan Tiara, saya ingin update karena terus terang forum kita ini semenjak perang 13
ini berseri ya. Jadi kalau nggak ada update-nya juga nggak enak kepada pemirsa gitu. Saya ingin mulai dari dua hal mungkin yang terbaru update-nya. Yang pertama, pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansori, kurang lebih setengah jam yang lalu, yang dia menyampaikan bahwa dua hal dari perundingan yang terjadi di Qatar itu. Yang pertama ingin ditekankan tentang kerahasiaan. Karena kerahasiaan ini menjadi faktor yang bikin hancur. Salah satu Israel menjadi begini karena sidang kabinet itu kemarin juga kemana-mana itu kan, dan itu membuat ya istilahnya tidak bisa mudah untuk dikontrol. Dan yang kedua dikatakan oleh Majid Al-Ansori adalah yang disebut sebagai nggak ada batas waktu. Nah, kalau dikaitkan dengan perkembangan tadi pagi waktu kita, ya, yaitu pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu yang kalau kita bandingkan dengan dua pertemuan sebelumnya, katakan yang terjadi di Februari dan kemudian di bulan April, lalu yang hari ini, apa bedanya? Saya memaknai bahwa pertemuan hari ini sebenarnya desain awal, ini desain kayak semacam selebrasi atau bahkan kayak semacam resepsi kemenangan. Ya. Karena beda tuh, kalau di pertemuan pertama masih ingat itu kayak dia tegang kan, karena baru ketemu di gedung yang ada pemanasnya itu kan. Nah yang kedua dia sudah pakai podium itu kan, jadi dia visioner, ingin menyampaikan visi. Nah yang hari ini pertemuannya didesain dalam bentuk makan malam, ya, jadi kayak santai, tapi dia menyampaikan visi-visi penting. Nah saya melihat itu yang sebenarnya disampaikan juga oleh Trump dari awal. Sebenarnya pertemuan ini adalah dimaksudkan untuk menjadi kayak semacam resepsi ataupun pesta, saya menganggapnya sebagai persepsi kemenangan. Karena kenapa dianggap sebagai persepsi kemenangan? Trump dan Netanyahu menganggap dalam perang 12 hari mereka menang besar dan bangga sana sini. Walaupun kita tahu Israel untuk pertama kali mengalami babak belur begitu. Dan walaupun kita tahu di Hamas, di Gaza sampai hari ini dia belum bisa membebaskan satu pun dari sandaranya dengan pendekatan militer. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada topiknya, mereka ingin kayak semacam menampilkan citra kemenangan, persepsi kemenangan, tujuan politiknya masing-masing pasti ada. Nah cuman yang kedua ini dari pertemuannya saya lihat memang kalau dicek dari polanya ada kayak semacam perubahan pola. Kalau dari awal minimal dari diksi-diksi yang disampaikan oleh Trump ini sangat optimistik ya untuk bisa mencapai kegencatan senjata bahkan pada momen pertemuan ini. Kita lihat misalkan Trump pakai istilah kesepakatan sudah sangat dekat. Sebentar lagi, diksi-diksi yang sangat optimistik. Tapi kemudian di meja pertemuan tadi pagi waktu kita atau malam waktu Amerika, justru yang keluar apa? Bahwa ketika ditanya dia bilang saya tidak menemukan ada halangan dan rintangan untuk gencatan senjata. Jadi ada kemunduran secara diksi dan itu nyambung dengan pernyataan Majid tadi. Awalnya mungkin diharapkan deal ya pada pertemuan, belum deal. Akhirnya dibikin nggak ada batas waktu. Pertanyaannya kan yang kemudian ini patut kita soroti ya di antara pertemuan Israel dan juga Amerika Serikat ini, apa sebenarnya keuntungan yang kemudian ini ingin mereka raih dengan adanya gencatan senjata dengan Palestina begitu ya. Tapi kita nanti akan bahas usai jeda, pemirsa, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.